Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi mewujudkan impian. Bagaimana caranya kita agar semua cita-cita ataupun impian kita bisa dikabulkan? Banyak yang bertanya-tanya, kenapa impian, kenapa permintaan dan keinginan kita susah untuk dikabulkan? Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin dalam untuk menggapainya. Wahai kawan-kawanku, saya yakin semua keinginan dari kawan-kawan semuanya ingin dikabulkan. Tetapi kawan-kawan harus memahami satu hal, di mana apa yang kita cita-citakan apakah sudah merupakan sebuah kebutuhan atau hanya sebatas keinginan. Dalam hal ini saya ingin menegaskan bahwa apa yang kita cita-citakan berdasarkan keinginan, tentu daya kekuatannya atau energinya itu tidak sekuat cita-cita yang berdasarkan kebutuhan. Jadi poin pertama, jika kawan-kawan ingin mewujudkan impian, pastikan impian itu sebuah kebutuhan. Sekali lagi saya ingatkan, jika teman-teman ingin mewujudkan impian tersebut, pastikan bahwa apakah impian tersebut sudah merupakan kebutuhan, di mana kebutuhan ini merupakan sebuah keharusan yang harus kawan-kawan dapatkan untuk bisa berbuat lebih banyak lagi dalam menjalani kehidupan ini. Artinya apa? Jika kita mempunyai impian dan cita-cita hanya sebatas untuk memenuhi keinginan diri sendiri saja, itu kekuatannya cukup kecil. Tetapi jika kawan-kawan memiliki cita-cita di mana itu memiliki makna dan memiliki tujuan yang luas untuk banyak orang, saya yakin Tuhan akan mewujudkannya. Karena apa? Itu merupakan kebutuhan jiwa kita, keinginan untuk diri sendiri, sedangkan kebutuhan jiwa memang untuk diri sendiri, tetapi berguna juga untuk orang lain. Untuk membedakan cita-cita kita merupakan sebuah keinginan ataupun cita-cita kita yang merupakan sebuah kebutuhan, saya akan memberi contoh sebagai berikut ya kawan-kawan. Di mana contoh pertama, jika kita ingin berpenghasilan 10 juta per bulan, tetapi dalam aplikasinya atau pelaksanaannya setiap hari kawan-kawan kurang berusaha yang maksimal, kawan-kawan tidak berusaha mencari peluang-peluang yang ada, dan kawan-kawan tidak mencari mitra yang bisa menghasilkan penghasilan seperti itu. Itu artinya impian dari kawan-kawan hanya sebatas keinginan. Banyak yang seperti itu, ingin sukses tetapi hanya ingin, tidak mau bergerak maju, tidak mau berusaha yang maksimal. Hati-hati ya kawan-kawan, jika keinginan seperti itu, maka keinginan itu akan tetap sebuah keinginan. Berbeda halnya jika kita memiliki impian berpenghasilan 10 juta per bulan dan itu merupakan sebuah kebutuhan jiwa dari kawan-kawan, maka kawan-kawan pasti akan berusaha yang maksimal, terus mencari caranya, terus belajar, terus mencari solusi dan berusaha sekuat tenaga sampai
pada akhirnya mendapatkan 10 juta tersebut. Itu perbedaannya ya kawan-kawan. Adapun contoh kedua, di mana jika apa yang kawan-kawan cita-citakan hanya sebatas keinginan, jika kita kaitkan dengan penghasilan 10 juta tersebut, jika itu berdasarkan keinginan dan kawan-kawan berharap mau membeli ini dan itu, mau membeli mobil yang mewah hanya untuk menunjukkan kepada orang lain atau ingin menunjukkan kepada tetangga kawan-kawan bahwa kawan-kawan itu sudah bisa ataupun sukses, itu merupakan sebuah impian yang berdasarkan keinginan. Karena apa? Keinginan seperti itu lingkup cangkupannya kecil ataupun sempit. Kenapa sempit? Karena impian yang berpenghasilan 10 juta hanya digunakan untuk kepuasan diri sendiri. Keinginan ataupun impian yang seperti ini sebenarnya akan sulit untuk dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berbeda dengan halnya jika impian kawan-kawan merupakan impian yang berdasarkan kebutuhan. Sebagai contohnya, dengan penghasilan 10 juta per bulan, saya ingin berbagi kepada orang lain. Dengan penghasilan 10 juta, saya ingin bersedekah kepada anak yatim. Dengan penghasilan 10 juta, saya ingin membahagiakan orang tua kita. Dengan penghasilan 10 juta per bulan, saya ingin beriatnya untuk membangun sekolah ataupun tempat ibadah. Ataupun dengan penghasilan 10 juta per bulan, saya ingin membeli mobil mewah di mana saya akan membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Di mana adapun juga jika kita berpenghasilan 10 juta, saya ingin berbagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini merupakan contoh-contoh cita-cita ataupun impian yang berdasarkan kebutuhan. Karena apa? Karena lingkup cangkupannya sungguh luas. Jadi begitu ya kawan-kawan. Jika impian itu berdasarkan kebutuhan, maka itu akan membuat kita bangkit dan terus bangkit dan berusaha. Walaupun sering digagalkan oleh banyak orang, kita akan terus bangkit, di mana kita tidak akan pantang menyerah dalam mengejar impian kita. Dan juga apa? Dia yang sudah berhasil, dia yang ingin berbagi, dia yang ingin hidupnya berarti untuk banyak orang, itu sungguh impian yang mulia. Karena lingkup cangkupannya sungguh luas. Tujuannya, targetnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi berarti juga untuk orang lain. Jadi kawan-kawan, kunci untuk impiannya cepat diwujudkan dan dikabulkan oleh semesta ini, pastikan impian kawan-kawan itu sebuah kebutuhan dan berniat untuk membahagiakan diri sendiri dan bersungguh-sungguh agar hidup ini berarti untuk banyak umat ya kawan-kawan, dimana ini merupakan ciri-ciri impian yang akan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Itu juga merupakan kebutuhan dasar dari pikat jiwa kita. Nah, kawan-kawan, hari ini cobalah renungkan apakah cita-cita dari kawan-kawan itu hanya sebatas untuk diri sendiri ataupun kebutuhan untuk banyak orang. Sekali lagi saya mengajak kawan-kawan, mari renungkan apakah cita-cita dari kawan-kawan itu apakah hanya untuk diri sendiri ataupun merupakan kebutuhan untuk banyak orang. Jika itu benar-benar merupakan kebutuhan untuk banyak orang, percayalah kawan-kawan,
itu akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan begitu mudahnya. Tetapi jika itu hanya untuk diri sendiri, maka itu kemungkinannya akan ditunda untuk diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Pada dasarnya tugas kita hidup di kehidupan ini sebagai ciptaannya tidak hanya untuk membahagiakan diri kita sendiri, tetapi kita juga wajib atau bisa berguna dan berarti untuk banyak orang lain. Jadi itu ya kawan-kawan yang bisa saya sampaikan mengenai agar apa yang dicita-citakan atau apa yang kita impikan bisa dikabulkan. Jadi itu ya kawan-kawan. Sekiranya ini cocok untuk kawan-kawan semuanya, silakan diterapkan. Namun, jika hal ini kurang pas di hati kawan-kawan semuanya, saya minta maaf. Maafkan kekeliruan bahasa ataupun kalimat saya. Sekian motivasi di hari ini. Saya Putu Wita, pamit undur diri. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Selalu ikuti protokol kesehatan seperti selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu siapkan hand sanitizer di saku kita. Like jika kawan-kawan suka, dislike jika kawan-kawan tidak suka. Salam Rahayu.